Halo teman-teman ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi platform pembelajaran digital Kemenkes RI. Di sini ada untuk admin, institusi, fasilitator, dan peserta. Nah, materi ini telah diulas 11 November 2023, kurang lebih 3 bulan yang lalu di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mari kita simak dan kita edukasi bersama pemahamannya tentang platform ini yang baru saja di-launching oleh Kementerian Kesehatan. Dimulai lebih dahulu dengan overview platform pembelajaran digital Kemenkes RI. Ya, disingkat dengan Pelataran Sehat. Jadi Pelataran Sehat ini kepanjangan dari platform pembelajaran digital Kemenkes RI. Nah, di sini pastinya di sini ada hal yang penting, yaitu platform pembelajaran digital Kemenkes RI ini merupakan platform terintegrasi yang menyediakan beragam pembelajaran kesehatan berkualitas untuk SDM bidang kesehatan yang mendukung peningkatan kompetensi, kinerja, dan karir. Nah, pastinya platform pembelajaran digital Kemenkes RI ini merupakan suatu platform yang dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di Kemenkes yang memiliki tujuan pendidikan atau pengembangan kompetensi. Nah, saat ini ada 2 satker, satuan kerja yang memulai adalah Direktorat Peningkatan Mutu Nakes dan P2KASN. Nah, lanjut lagi di sini, institusi penyelenggara dan pelatihan materi yang disediakan pada platform pembelajaran digital ini perlu melewati proses akreditasi atau seleksi. Nah, kita lanjut di sini. Nah, kira-kira inilah untuk linknya fasilitator. Jadi https admin kemudian IMS STG DTO kemenkes.go.id. Nah, ini seperti ini kira-kira konsepnya untuk fasilitator. Lanjut lagi kita masuk ke fitur pada pelataran sehat admin institusi. Jadi kita lihat pada berikut ini terlihat ya di sini bahwa untuk masuk ke dalam pelataran sebenarnya kita harus lihat dulu wilayah-wilayah areanya dulu. Yang pertama kita lihat di sini adalah manajemen pengguna. Jadi di sini admin institusi dapat membuat akun untuk fasilitator atau tutor dan akun untuk pimpinan institusi. Lalu yang kedua, mendaftar pelatihan. Di sini admin institusi dapat membuat rumah untuk daftar pelatihan. Kemudian yang ketiga, upload bahan tayang. Maksudnya admin institusi dapat mengupload bahan tayang sebagai konten pembelajaran bila diperlukan. Jadi yang tiga di sini ya. Yang keempat, input pertanyaan kuis. Jadi ada sejenis kayak kuesioner, entah passing grade nanti ya. Admin institusi dapat menginput bank soal yang akan dijadikan pertanyaan pada kuis. Itu bila diperlukan. Lalu lanjut lagi, mengelola kuis. Admin institusi dapat mengelola kuis dengan memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diinput. Ini juga bila diperlukan. Lanjut lagi yang keenam, melihat capaian peserta. Jadi admin institusi dapat melihat capaian peserta berdasarkan dashboard yang tersedia. Dan yang terakhir, mengelola pembelajaran non-pendidikan di sini. Admin institusi dapat membuat dan mengelola pembelajaran non-pelatihan seperti webinar, seminar, konferensi, dan workshop. Lanjut lagi di sini untuk fitur-fiturnya, yaitu upload bahan tayang. Ini fitur pelataran untuk fasilitator atau tutor. Jadi pastinya fasilitator dapat mengupload bahan tayang sebagai konten pembelajaran. Nah, di sini yang kedua, input pertanyaan kuis. Fasilitator dapat menginput bank soal yang akan dijadikan pertanyaan pada kuis. Yang ketiga, mengelola kuis.
Fasilitator dapat mengelola kuis dengan memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-input. Lalu yang keempat, memberikan penilaian kuis. Fasilitator dapat menilai kuis yang sudah dikerjakan oleh peserta. Lanjutnya nomor 5, forum diskusi. Nah, di sini fiturnya dapat didapatkan yaitu fasilitator dapat berdiskusi dengan peserta pelatihan melalui forum diskusi. Jadi sudah komplit ya. Lalu yang keenam, melihat capaian peserta. Fasilitator dapat melihat capaian peserta berdasarkan dashboard yang tersedia. Dan yang ketujuh, mengelola pembelajaran non-pelatihan. Fasilitator dapat menambahkan dan kelola konten pembelajaran non-pelatihan seperti webinar, seminar, konferensi, dan workshop. Nah, lanjut lagi, kita mulai lagi dengan caranya bagaimana untuk awalnya. Di sini pastinya ada login admin institusi. Jadi login sebagai admin institusi dapat mengakses di https admin ims stg dto kemenkes.go.id. Jadi di sini bila sudah memiliki akun, kalau tidak memiliki akun berarti membuat akun. Nah, cara masuknya di sini dengan masuk dengan username, password, kemudian masukkan kode captcha-nya ya, captcha-nya lalu masuk. Nah, setelah masuk di sini maka akan masuk ke beranda nanti. Nah, lanjut lagi di sini untuk buat akun fasilitator atau tutor di sini pastinya dengan cara melihat pada tayangan berikut ini. Jadi ada manajemen pengguna ketika data-data yang diperlukan sudah lengkap. Di sini tambah baru bila ingin membuat baru ya. Lalu di situ kita lihat ya pada sesuai dengan panahnya kan di bagian manajemen baru ini kita membuat tambahan baru. Nah, tambahan baru ini nanti baru kita bisa membuat akun bahannya. Nah, lanjut lagi. Nah, setelah itu pastikan data yang diperlukan telah siap untuk form-form isiannya. Yang pertama, tipe pengguna, apakah fasilitator pegawai Kemenkes, Nakes atau non-Nakes atau non-pegawai Kemenkes, Nakes atau non-Nakes. Yang kedua, institusi penyedia pelatihan. Itu bisa lebih dari satu jika tutor terafiliasi dengan lebih dari satu institusi. Yang ketiga, nama yaitu sesuai dengan tertera di NIK, nomor induk kepegawaian. Yang keempat, NIK. Kemudian nomor 5 email yang aktif, ke-6 nomor telepon, ke-7 status kepegawaian tutor, 8 jabatan tutor saat ini, kemudian 9 kompetensi, isi kompetensi yang diajarkan oleh si tutor tadi. Lalu yang 10 kata sandi. Jadi masukkan kata sandi yang unik sehingga lebih mudah dan lebih privat ya, lebih aman, keamanannya tinggi. Kemudian 11 unggah foto profil dengan ukuran 4x6. Berarti ini pas fotonya ya dengan background merah. Jadi merah ya setelah kita mengisi semuanya. Lalu 12 yang paling bawah statusnya pastikan sudah aktif. Lalu paling terbawah di bagian kotaknya ini warna hijau adalah save atau simpan. Berarti sudah buat akun selesai dan siap untuk dilihat lagi ya akunnya tadi. Nah, lanjut ya, di sini kita lihat buat akun fasilitator manajemen pengguna di sini. Dan di bawahnya yang kotak warna merah itu sudah tertulis ya di situ. Cek daftar fasilitator yang sudah didaftar apakah sudah oke, situ aktif statusnya misalnya nama, lalu di situ nomor NIK-nya, role-nya sebagai apa, situ role fasilitator atau admin institusi, lalu di situ statusnya. Kalau sudah oke berarti sudah lanjut kita ke selanjutnya. Untuk ke login fasilitator. Nah, coba login lagi dengan mengakses di di alamat yang tertera ya di sini. Maka di situ disuruh masukkan dari situ yaitu login email, kemudian kata sandi, lalu kode captcha ya di sini. Jadi di sinilah diberikan oleh admin institusi, kemudian klik login atau masuk di sini.
Nah, setelah login masuk, kemungkinan pastinya ada yang perlu di di setting ya. Nah, fasilitator di sini ubah kata sandi. Nah, di situ ada di bagian panah, klik panah. Di fasilitatornya pilih menu ubah sandi ya. Nah, ini ubah password. Lalu di sini ubah kata sandi pada kotak di bawahnya itu kata sandi lama ya kan yang sudah dibuat oleh admin institusi lalu menjadi kata sandi baru. Masukkan kata sandi yang mudah diingat namun sifatnya rahasia dan pastinya lebih rumit ya, karena kalau semakin rumit sandi maka semakin tinggi tingkat keamanannya. Lalu konfirmasi dengan kata sandi yang sama tadi. Lalu terakhir simpan. Berarti sudah oke ya kita merubah ke kata sandi. Nah, kita pindah ke manajemen pelatihan. Nah, masuk ke alamat https admin yms kemudian stg dto kemenkes.go.id. Nah, ini alamatnya. Maka kita masuk di 1A admin institusi buat rumah pelatihan. Jadi sini pelatihan yang dibuat ya. Ada pelatihan, webinar, seminar, konferensi, workshop. Jadi tinggal pilih, klik tambah baru di pelatihan untuk menambah pelatihan baru. Berarti ingin membuat kita sebuah rumah pelatihan. Nah, lanjut ya buat rumah pelatihan. Nah, ada beberapa kolom-kolom yang kotak yang perlu diisi. Masukkan judul pelatihan, misalnya pelatihan malaria. Lalu masukkan deskripsi pada pelatihan. Deskripsinya pelatihan malaria ada pelatihan terkait dengan pembuatan sediaan slide misalnya, lalu pemeriksaan mikroskopik, penilaian misalnya dan lain-lainnya. Lalu masukkan institusi penyelenggara. Institusi penyelenggara misalnya Patelki ya. Nah, setelah itu kita lihat kolom yang sebelahnya, checklist. Simpan sebagai draft jika masih akan melakukan perbaikan pelatihan. Setelah itu klik simpan. Nah, jadi di sini ada simpan sementaranya sebagai draft dulu. Lalu kategori di sini pilih kategori antara transformasi internal pegawai Kemenkes atau transformasi kesehatan nakes. Lalu di situ kita tinggal pilih di bawahnya checklist subkategori dibutuhkan dalam pelatihan tersebut. Apakah kategorinya apa di situ tinggal dilihat ya di situ. Kemudian lewat lagi kita masuk di bagian ini 1B, 1C buat rumah pelatihan. Tambahkan tujuan pelatihan. Jadi di sini sudah mirip-mirip teman-teman membuat sejenis kayak proposal. Jadi pastikan apabila membuat rumah pelatihan ini matching dengan proposal sehingga tinggal mengetik-ketik atau copy paste saja lebih mudah. Dengan tanpa berpikir ya mengarang atau membuat sebuah hal yang sulit ya. Karena misalnya kalau tujuan ini tinggal lihat di proposal copy paste ya. Lalu tambahkan kompetensi dari pelatihan yang akan diselenggarakan di situ. Misalnya kompetensinya di bidang apa? Misalnya bidang hematologi, bidang parasitologi. Nah, pilih metode pelatihannya di sini. Apakah di situ online, klasikal atau blended? Artinya di sini murni online, klasikal ini yang tatap muka, blended ini adalah yang sifatnya hibrid ya keduanya, antara online dan klasikal digabung. Lalu pilih mekanisme pelatihannya, apakah ini terbuka atau tertutup. Kalau tertutup berarti hanya sekelompok orang saja yang bisa menggunakannya. Nah, lanjut lagi kita di sini yang 1D buat rumah pelatihan. Nah, klik tambah untuk menambahkan modul pelatihan. Jadi masukkan modulnya nanti. Kemudian di modulnya ini masukkan nama modul pelatihan yang akan digunakan. Yang kedua, pilih tipe modulnya. Apakah ini modulnya online atau klasikal. Jadi nanti tinggal dipilih. Lalu yang ketiga, pilih fasilitator yang akan mengajar pada modul tersebut. Jadi siapa fasilitatornya? Lanjut lagi kita pindah ke 1E buat rumah pelatihan di sini. Nah,
Lalu di sini ada pengaturan pelatihan di situ. Ada pembelajaran rekomendasi, kemudian keyword atau tag pelatihan. Nah, sini checklist jika ingin menambahkan pembelajaran rekomendasi atau keyword pelatihan. Sementara untuk evaluasinya di sini ada tanda bintang. Di sini berarti suruh memilih ya. Checklist minimal 1 evaluasi dengan opsi, misalnya evaluasi modul, evaluasi fasilitator, atau evaluasi penyelenggara. Nah, ini yang paling mudah adalah evaluasi penyelenggaranya saja. Pilih minimal 1, ketiganya boleh, 2 boleh ya. Lalu ketiganya paling bagus. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini pelatihan wajib di sini. Pelatihan, masukkan pelatihan wajib. Nah, jika memerlukan pelatihan lain sebelum mengambil pelatihan ini, maka perlu dimasukkan pelatihan wajib. Misalnya apa? Supaya sebagai prasyaratnya untuk masuk ke sini. Nah, sasaran peserta lagi di sini. Apakah di sini jenis penggunanya non pelatih pegawai Kemenkes, ya kan? Non nakes, kemudian pegawai Kemenkes nakes, atau non pegawai Kemenkes nakes, pegawai Kemenkes non nakes di sini. Jadi ada pilihan-pilihannya. Jadi checklist ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian profesi. Nah, tambahkan profesi sasaran peserta dari pelatihan yang akan diselenggarakan sesuai dengan jenis pengguna yang dipilih. Nah, profesi misalnya kita masukkan ahli teknologi laboratorium medik. Jadi jangan disingkat ya, langsung saja dipanjangkan ahli teknologi laboratorium medik. Nah, untuk jabatan, di sini jabatan, tambahkan jabatan sebagai peserta ya dari pelatihan yang akan diselenggarakan sesuai jenis penggunaan yang dipilih. Ya, jabatan biasanya mengacu pada jabatan fungsional ya di sini, misalnya menggunakan Pranata Labkes ahli atau Pranata Labkes terampil misalnya untuk kita laboratorium. Nah, kemudian masuk lagi ke selanjutnya, masih di situ JPL-nya. Jadi masukkan JPL, jam pembelajarannya yang dibutuhkan dalam pelatihan. Jadi jam pelajaran di sini misalnya JPL-nya 10 jam, 12 jam ya di sini. Lalu pilih levelnya. Apakah levelnya ini pemula hingga level 5 jika dibutuhkan dalam pelatihan. Jadi nanti dipilih saja, kalau diperlukan untuk level pemula ya pemula saja. Satuan kredit profesi. Nah, SKP-nya masukkan di sini. Misalnya rata-rata kegiatan ya 2 SKP ya, 3 SKP atau 1 SKP. Disesuaikan ya di sini setelah memasukkan di sini kegiatannya. Atau misalnya SKP-nya 8 SKP, misalnya 10 SKP. Tergantung nanti kegiatannya tersebut berapa jam yang dilaksanakan. Lanjut lagi di sini ke sampul pelatihan. Masuk upload sampulnya ya, pelatihan di sini. Direkomendasikan ukurannya tidak terlalu besar di sini. 346 kali 195 piksel. Rasionya 16:9. Jadi ini sudah rasionya sudah rasio modern ya. Lalu di sini ada centang nonaktif. Jika tidak ada gambar yang akan diupload, checklist nonaktifkan. Kemudian intro video, klik upload untuk intro video. Jadi videonya ini adalah video pembuka saja, formatnya MP4 WBM dan maksimal 30 MB. Jadi buat video yang durasi pendek sebagai intronya. Kalau tidak ada, nonaktifkan. Nah, lanjut di sini masih dibuat rumah di bagian selanjutnya, bagian I, yaitu buat rumah pelatihan. Tambah pelatihan di sini. Nah, pastinya dapat kita kolom simpan sebagai draft. Di bawah ini ada unchecklist simpan sebagai draft jika akan menerbitkan pelatihan tersebut. Jadi keluarkan ya, matikan checklistnya. Kemudian masukkan jadwal pendaftaran pelatihan. Jadwalnya tanggal, bulan, tahun. Kemudian masukkan tanggal pelatihan, pelaksanaan pelatihan. Masukkan masa aktif pelatihan, itu tanggal, bulan, tahun juga. Masukkan kuota peserta pelatihan, berapa kuota yang kita inginkan. Dan pastinya setelah masukkan kuota tadi, misalnya kuotanya 500, 400 atau 100 saja atau cuma 10 saja, tergantung ya. Setelah itu simpan ya, berarti save. Nah, lanjut lagi masuk ke bagian selanjutnya, bagian kedua di sini, yaitu upload bahan tayang.
Nah, bahan tayang diperlukan di sini ya. Makanya kita bisa melihat di sini di bagian yang kotaknya di lingkar kotak ini. Pilih pelatihan dari daftar bahan tayang, kemudian klik bahan tayang. Nah, bahan tayang kita tambahkan dengan cara menambahkan konten. Nah, masuk tambahkan konten. Konten apa kira-kira ditambahkan tergantung yang dibuatnya. Nah, kemudian masuk di sini upload bahan tayang apa saja, apakah dalam bentuk modul, apakah dalam bentuk materi pokok atau kuis. Nah, untuk penjelasannya pilih konten yang ingin ditambahkan dalam pelatihan yang sudah dibuat. Modul dapat ditambahkan oleh admin institusi. Materi pokok dan kuis dapat ditambahkan oleh fasilitator. Dan kuis ini bisa sebelumnya si admin membuat kuis ya, fasilitator dengan menambahkan bank soal terlebih dahulu di bagian pertanyaan kuis untuk dimasukkan ke dalam kuis pelatihan. Ini adalah sebuah referensi tahap ketiga. Nah, lanjut lagi di selanjutnya yaitu upload bahan tayang modul. Nah, masih di sini ya dalam kontaknya. Masukkan judul modul, pilih fasilitator pelatihan untuk modul tersebut dan tipe modul. Antara lain misalnya online, klasikal, atau blended yang ingin ditambahkan. Jadi di situ ya sudah ada pilihannya. Lalu checklist, simpan sebagai draft jika masih akan melakukan perbaikan modul. Kalau sudah oke, tinggal disimpan. Nanti kalau misalnya sudah bisa diupload, sudah dirilis, berarti simpan sebagai draftnya ini dihilangkan. Nah, kita pindah di sini upload bahan tayang materi pokok yang 2E. Nah, di sini pilih modul dan masukkan judul materi pokok yang ingin ditambahkan. Jadi tinggal memilih di sini ya. Nah, pastinya dengan melihat pilihan ini supaya lebih nyaman nanti. Setelah selesai, maka kita pindah ke selanjutnya yang F. Nah, di sini edit materi pokok di sini bisa juga dilakukan dengan tambah untuk menambah isi materi pokok kalau materinya lebih dari satu. Nah, misalnya di sini ada ya tulisannya judul pelatihan manajemen pelayanan instalasi rawat jalan di rumah sakit. Nah, judul materi kebijakan, aspek etik dan legal pelayanan instalasi rawat jalan di rumah sakit. Kemudian materi pokok kebijakan, nah bisa ditambah kalau materinya lebih dari satu, misalnya 2 atau 3 materi. Nah, kita pindah yang 2G-nya, upload bahan tayang atau materi pokok. Nah, di sini ada dalam bentuk misalnya PDF, video, pembahasan, PPT, Scrum ya di sini. Oke, isi materi yang dapat ditambahkan berupa di sini. Yang pertama PDF ya. Embed dari Google Drive, misalnya upload dari PDF langsung. Yang kedua video, jadi sini bisa ngambil dari Google Drive juga, YouTube atau upload file video. Nah, untuk pembahasan nomor 3 seperti artikel. Sementara kalau PPT di sini bisa ngambil dari Google Drive atau upload dari PPT. Nah, Scrum di sini upload dari file Scrum. Jadi lebih leluasa dalam hal menambahkan isi materi. Nah, kita pindah lagi lanjut ke bagian tahap 3, input pertanyaan kuis. Jadi situ ada menunya tambah baru untuk kuis. Jadi klik tambah untuk menambah bank soal kuis yang akan digunakan pada kuis dalam pertanyaan di sini untuk pelatihan. Jadi nanti ada sebuah pertanyaan yang berupa mungkin biasanya studi kasus. Nah, untuk contoh ini misalnya Nyonya A 35 tahun dirawat di rumah sakit Surga dengan diagnosis medis fraktur femur dextra dengan titik-titik. Jadi di situ nanti dari kuis ini si peserta mungkin akan menjawab kuis tadi. Nah, untuk detailnya input pertanyaan kuis dapat di kolom formnya ini ada tulisan isi pertanyaan yang akan ditambahkan. Ini pertanyaannya, lalu pilih jawabannya untuk kuis yang akan digunakan dalam kuis. Ada di situ opsi pilihan ganda 1 jawaban, ya kan? Kemudian klik tambah pilihan jawaban khusus untuk pertanyaan dengan pilihan ganda. Jadi tergantung di sini ada anunya ya. Sudah ada dipastikan jawabannya.
Nah, setelah kuis ditambahkan soalnya dengan jawabannya, masuk simpan sebagai draft bila sementara. Kalau sudah oke, bisa disimpan saja, draftnya dihilangkan. Nah, kemudian pilih program pembelajaran, apakah pembelajarannya di situ dalam bentuk modul untuk menetapkan kuis atau pembelajaran saja. Nah, di sini ada sesuai pilihan-pilihannya. Nah, kita pindah lanjut ke 3C, input pertanyaan kuis. Nah, pastinya di sini penting ya. Ada opsi tipe jawaban di sini. Pilihan ganda lebih dari satu jawaban, live streaming, upload video, esai, upload file. Jadi diberikan keleluasaan dalam memilih pertanyaan di sini tadi jawabannya. Misalnya si peserta mengetik file Word lalu diupload bisa, atau langsung menjawab esai. Esai ini berarti kan jawabannya yang panjang. Atau si diberi penugasan membuat video ya, video singkat, simulasi dia lalu diupload. Atau live streaming langsung bertatap muka ya, online. Atau pilihan ganda saja ya, ganda dari satu jawaban. Nah, setelah itu bisa langsung di sini simpan ya, simpan sebagai draft. Lanjut lagi ya, kita masuk ke selanjutnya, ke yang 3D. Import pertanyaan kuis import. Jadi di import ini dari luar. Di sini klik import pertanyaan untuk memasukkan pertanyaan kuis melalui import file Excel. Nah, bila menggunakan filenya file Excel. Nah, setelah di-import maka masuk, lalu di sini akan masuk nanti di dalamnya. Nah, di sini untuk import pertanyaan kuis ini ada opsinya untuk mendownload. Jadi dalam bentuk file, jadi peserta disuruh mendownload, kemudian membuka di komputernya. Nah, setelah mendownload komputernya maka akan terbuka filenya tadi, lalu dia jawab. Nah, di sini ada pilihan opsinya, pilih program pembelajaran, kemudian modul dan fasilitator melalui klik download template. Nah, di sini klik import pertanyaan kuis untuk mengimport file Excel hasil download template yang sudah diisi dengan pertanyaan-pertanyaan kuis yang sudah diimport. Jadi di sini cukup lengkap sudah ya, sudah ada import pertanyaan kuis dan download template. Jadi sudah ada templatenya. Lanjut lagi di sini masuk ke mengelola kuis di 4A. Nah, untuk mengelola kuis di sini misalnya bahan tayang ya, sini ada pelatihan manajemen pelayanan instalasi rawat jalan di rumah sakit. Ini sifatnya klasikal. Nah, lalu tambahkan kontennya di sini. Setelah tambahkan konten, maka konten apa yang dimasukkan? Misalnya di sini adalah kontennya kuis. Jadi klik kuis, mengelola kuisnya karena kuis yang akan kita buat. Nah, setelah itu pilih modul, masukkan judul kuis dan pilih tipe kuis yang ingin ditambahkan. Jadi di sini ada form isian sebanyak 3. Setelah itu tambah. Nah, setelah tambah nanti kita bisa melihat di sini ya untuk opsi tipe kuisnya, apakah kuisnya pre-test, post-test, final quiz atau ujian praktek atau ujian komprehensif. Nah, jadi tinggal menyesuaikan. Biasanya kalau dalam pelatihan bisa saja dalam bentuk final quiz saja. Jadi terakhir, atau bisa sebelum dan sesudah, yaitu free test dan post test. Jadi lazimnya sebenarnya free test dan post test. Nah, lanjut lagi di sini untuk mengelola kuis di 4E ya. Di sini ada lengkapi form kuis dari deskripsi, pengaturan kuis dan memasukkan pertanyaan, lalu klik simpan. Nah, ada simpan di situ ya. Jadi isi dengan detail dulu dengan melihat form-formnya. Nah, setelah itu untuk pengaturan nilai akhir. Nah, pilih pelatihan dari daftar bahan tayang, kemudian klik bahan tayang. Nah, setelah itu dari klik ini muncul halaman, lalu scroll ke bawah sampai ke seksional kelola nilai akhir. Nah, di situ ada ya, di situ ada isi bobot setiap kuis yang ada di dalam pelatihan. Berapa persen bobotnya sampai 100%. Misalnya kuis A 20%, kuis B 20%, kuis C misalnya
40% berarti 80 ya, tinggal yang D 20%. Totalnya 100%. Masukkan kategori kelulusan misalnya antara 0 sampai 100, pilih kategorinya misalnya 60 atau 70 untuk kelulusan. Lalu isi nilai minimal kelulusan pelatihan, minimalnya berapa? 70 misalnya tulis. Ya oke ya, jadi kalau di bawah 70 tidak lulus. Nah, penilaian kuis fasilitator 6A penilaiannya di sini. Geser ke kanan untuk melihat pertanyaan kuis yang perlu dinilai oleh fasilitator. Jadi ini adalah aksi detailnya. Jadi di sini tinggal melihat nanti langsung secara online. Nah, lalu lihat di sini penilaian kuis fasilitator, misalnya penilaian kuis pretest modul pertama. Apakah dia lulus? Di situ kita lihat dari pretestnya. Jadi tipe jawabannya yang perlu penilaian dari fasilitator yaitu esai, upload video, upload file, live streaming. Ini adalah yang perlu penilaian. Jadi kalau esai ini kan menjawab dengan uraian yang panjang. Kemudian kalau upload video nih, dia membuat video sendiri di rumah, video singkat lalu diupload atau mengetik di file Excel atau Word atau PowerPoint lalu diupload, atau live streaming langsung berhadapan online ya. Nah, untuk tipe jawaban pilihan ganda, satu jawaban benar maupun lebih dari satu jawaban benar bisa saja di sini ya, untuk lebih mudah karena tidak memerlukan penilaian dari fasilitator karena sudah di-set jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya aman saja. Yang tidak ada jawabannya yang perlu penilaian itu adalah hanya 4 ini ya dari kuisnya. Nah, lanjut lagi kita ke bagian 6C penilaian kuis fasilitator di sini. Klik daftar peserta untuk melihat isi list peserta yang memerlukan penilaian dari fasilitator di pertanyaan kuis tersebut. Jadi dilihat ya satu persatu dari pesertanya yang telah dia laksanakan. Lalu klik nilai untuk melihat detail jawaban dari peserta. Nanti dari peserta ini kita list pesertanya yang memerlukan penilaian dari fasilitator. Lalu nanti siap untuk dibaca dulu jawabannya nanti untuk dilakukan penilaian. Nah, nilai jawaban Watini di sini ada di sini ya. Kuis PN1. Jadi judul pertanyaannya pertanyaan 4 modul 1 yang telah dilakukan oleh si peserta si Watini. File yang diuploadnya kemudian dibuka dilihat di sini lalu disimpan. Fasilitator dapat memberikan penilaian terhadap jawabannya. Jadi di sini penilaiannya apa ya, di sini yang satu bagus, 2 pos. Ya, pas ya di sini. Kriterianya tinggal diberikan nilai. Nah, lanjut lagi penilaian kuis tipe jawaban upload video. Nah, video ya dibuka, kemudian video tadi di play. Dilihat, setelah dilihat lalu bisa diberikan penilaian. Nah, di sini kriteria penilaiannya jawaban singkat dan jelas. Nah, misalnya di sini punya peserta Yeni Udaniarti ya. Di sini dia mengumpul upload video ya pada tanggal 9 bulan 2 2023. Jadi di sini sudah oke. Nah, diberikan catatan di sini ya, di sini. Lanjut lagi untuk penilaian kuis tipe jawaban live streaming. Nah, live streaming misalnya nilai Ahmad Turmudi, kuis MPD 1. Jadi judul pertanyaan apa saja yang sudah Anda dapatkan dari materi ini, jelaskan dengan menjadwalkan online meeting bersama fasilitator. Nah, di sini ada meetingnya melalui Google Meeting, melalui Zoom. Wah, ini langsung online ya. Kemudian klik kirim pemberitahuan dan taut streaming akan dikirim ke email peserta. Setelah selesai online meeting dengan peserta nanti dapat dimasukkan ke dalam bagian ini. Maka nanti ada proses tautan streaming online peserta dengan si fasilitator. Lalu bercerita secara langsung dalam ruang Zoom atau Google Meet ya. Nah, setelah mendengar apa yang diulas oleh peserta, maka si fasilitator bisa memberikan penilaiannya. Kemudian di sini penilaian yang selanjutnya penilaian kuis tipe jawaban esai. Ya, esai ini misalnya nilai jawaban Asriani Windy Ismail, kuis ya testing di sini. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan X. Nah, jawabannya diberi jawaban, lihat di jawabannya apakah sudah matching. Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan di offline misalnya pada menggunakan kertas. Jawabannya apa sesuai dengan kriteria, lalu beri nilai save. Nah, kemudian masuk ke forum diskusi di sini.
Nah, ada bahan tayang di sini forum diskusi, pilih pelatihan dari daftar bahan tayang, kemudian klik ikon lalu forum diskusi. Nah, dalam forum diskusi ini pelatihan, misalnya dalam pelatihan pengendalian hama, vektor dan binatang pembawa penyakit bagi teknisi. Jadi di sini ada satu treat, misalnya pengelolaan dan pengendalian rayap, misalnya kebijakan pengendalian hama, vektor dan binatang pembawa penyakit, ini ada treatnya. Itu adalah dalam hal diskusi, seperti layaknya dalam sebuah grup diskusi. Jadi pilih modul yang ingin dilihat di forum diskusinya. Nah, di sini kebijakan pengendalian hama, vektor dan binatang pembawa penyakit, dibuatlah sebuah treat ya. Dari treat ini nanti bisa kita melihat topiknya apa untuk didiskusikannya. Misalnya di sini kebanyakan di Indonesia hama yang paling sering membawa penyakit bagi umat manusia adalah titik-titik. Ya, dari sini nanti terjadilah proses yang namanya diskusi chat ya. Nah, pada diskusi ini pastinya modulnya dulu, judul threadnya, lalu isi tulisannya di situ, simpan. Nah, disimpan di sini, maka akan muncul kotak seperti ini. Ini adalah input untuk balasan di sini, membalas pertanyaan diskusi dari peserta. Jadi kayak mirip-mirip kita di kanal YouTube ya atau di Facebook. Ada pertanyaan lalu bisa dijawab atau dibalas. Nah, pindah ke 8A, cek pencapaian peserta. Nah, dari sini kita bisa melihat peserta satu persatu dari pembelajarannya sudah belajar selesai, kemudian pembelajarannya lulus atau tidaknya dilihat dari sini dengan cara melihat pada kotak-kotaknya di sini ya yang sudah ada. Geser ke kanan untuk melihat detail pencapaian peserta. Jadi ada aksi detail di sini. Nah, untuk pencapaian peserta, klik aksi untuk melihat detail pencapaian pelatihan tiap peserta. Jadi terlihat satu persatu peserta, desakan nama, tipe peserta, pembelajaran selesai, pembelajaran lulus, lihat aksinya. Nah, masuk di 8B, cek pencapaian peserta. Di sini misalnya si Catherine Ivana Ruslim. Nah, dia di sini ada, kita lihat detailnya, klik detail untuk melihat detail pencapaian peserta pelatihan yang dipilih. Jadi dia ada beberapa kali di situ ya, 18 bulan 9 2023, 18 bulan 9 2023, 7 bulan 9 2023, kita bisa melihat dia secara detailnya. Nah, cek pencapaian peserta di sini untuk pelatihan master untuk duplikat angkatan 2. Jadi modul 1 pelatihan negara, kuis PN1 100 ya, detailnya dilihat, nilai akhirnya 87,5. Kemudian modul 2, modul 3 di sini lalu final kuis pelatihan master untuk duplikat. Nah, di sini ditotalkan dia nilai akhirnya 85. Jadi 100, 150, 100. Halaman detail salah satu pencapaian pelatihan peserta yang dipilih dilihat di sini. Nah, selesai ya sudah masalah pelatihan secara panjang lebar. Lalu kita pindah ke manajemen non pelatihan ya, bukan pelatihan di sini webinar misalnya, kemudian workshop dan lain-lainnya. Nah, di sini masuk ke http://admin-stg-dto-kemenkes.go.id. Kembali lagi seperti tadi, tapi di sini beda. Kita mengadakan pembelajaran non pelatihan, yaitu yang pertama adalah webinar. Jadi webinar sini tambah baru dan buat webinar untuk menambahkan webinar baru. Nah, dari webinar sini kita bisa melihat halamannya, tambah webinar, masukkan judul webinarnya apa, masukkan deskripsinya pada webinar, masukkan institusi penyelenggaranya, misalnya Patelki. Jadi judulnya webinar mengenai aspek laboratorium demam berdarah ya. Kemudian judul deskripsinya pemeriksaan panel dalam pemeriksaan kasus demam berdarah misalnya. Lalu checklist simpan sementara atau simpan kalau sudah oke, kategorinya pilih di sini misalnya kategorinya adalah transformasi kesehatan nakes di sini. Lalu subkategorinya pilih di sini ya. Kemudian TCI, kemudian kategori apa saja lihat di situ testing 10 sesuai yang diinginkan. Lanjut lagi di sini masih dibuat webinar. Nah, tambahkan tujuan webinar. Tujuannya apa? Lalu tambahkan kompetensi dari webinar yang akan diselenggarakan. Ya, kompetensinya, pilih metodenya, apakah online atau klasikal. Misalnya online ini menggunakan Zoom ya. Kalau klasikal ini tatap muka di sebuah ruangan.
Kemudian pilih mekanismenya, apakah webinarnya ini terbuka atau tertutup. Tergantung nanti ya. Tertutup misalnya hanya sekelompok orang, terbuka berarti semuanya boleh bisa mengakses. Nah, lanjut lagi di sini masih di webinar bagian D. Di situ ada klik tambah untuk menambahkan modul. Masukkan modulnya. Modulnya sudah oke, sudah jadi, lalu masukkan nama modul webinar yang akan digunakan. Lalu di situ ada form isian, pilih tipe modulnya online atau klasikal, lalu pilih fasilitator yang akan mengajar pada modul tersebut. Nah, sudah oke masalah modul. Masuk kita di bagian E di sini di webinar. Checklist jika ingin menambahkan pembelajaran, rekomendasi dan keyword webinar. Nah, di sini ya. Lalu checklist minimal 1 evaluasi dengan opsi adalah evaluasi modul, evaluasi fasilitator atau evaluasi penyelenggara. Jadi ada evaluasi. Kalau evaluasi penyelenggara ini menilai penyelenggaranya apakah baik, kemudian apakah narasumber ini oke, apakah bagaimana penyampaiannya. Kalau evaluasi modul ini modulnya ya, kemudian kalau fasilitatornya sudah oke. Lanjut lagi ke selanjutnya yaitu checklist jenis penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada penggunanya ya, jenis penggunanya ada tanda bintang berarti harus diwajib diisi. Apakah non pegawai Kemenkes non Nakes, kemudian pegawai Kemenkes Nakes, non pegawai Kemenkes Nakes atau pegawai Kemenkes Nakes, pilih checklistnya situ ya. Lalu di situ tambahkan profesi sasaran peserta webinar yang akan diselenggarakan sesuai dengan jenis penggunaan yang dipilih. Ya, profesinya ahli teknologi laboratorium medik. Tambahkan jabatan sasaran peserta dari webinar yang akan diselenggarakan sesuai dengan jenis penggunaan yang dipilih. Misalnya di situ adalah Pranata Labkes muda, Labkes ahli ya. Tapi di sini nanti mungkin ada perubahan, apakah diedit nanti kita lihat selanjutnya. Nah, seperti biasa, seperti yang di seminar tadi ada webinarnya JPL-nya. Masukkan JPL-nya. JPL-nya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau 6 jam. Tergantung nanti pihak penyelenggara. Levelnya apakah levelnya pemula atau levelnya hingga level 5. Tergantung, misalnya level pemula saja level 1. Kemudian SKP-nya, satuan kreditnya di sini, kredit profesinya apakah di situ kredit poinnya itu berapa? 2, 3, 1 atau 4 atau 3 misalnya. Tergantung ya untuk webinarnya. Lalu di sini buat webinar masih di bagian H. Klik upload untuk gambar sampulnya. Misalnya gambarnya gambar mengenai DBD ya, nyamuk dengan orang benar DBD. Lalu di situ kalau tidak ada nonaktifkan. Nah, ukurannya sudah direkomendasikan tadi di situ ya. Kemudian pilih intro video. Video dalam hal di sini video sebagai intro. Video singkat mengenai informasi singkat mengenai kegiatannya. Kalau tidak ada dinonaktifkan. Nah, lanjut lagi di sini masih di webinar di sini teman-teman ya. Lalu di sini ada tambahan lain, misalnya judulnya, deskripsi sudah, institusi penyelenggara, tujuan webinar, lalu unchecklist simpan sebagai draft jika ingin menerbitkan webinar. Jadi draftnya ini dibuangi, berarti sudah akan diterbitkan. Masukkan jadwal pendaftaran, masukkan tanggal pelaksanaan, masukkan masa aktif webinar, masukkan kuota peserta, lalu simpan. Nah, kemudian kita pindah ke membuat seminar setelah ada webinar ya. Klik tambah baru, pilih seminar untuk mendaftarkan seminar baru. Nah, ini seminar mirip-mirip saja ya. Nah, masukkan judul, deskripsi, institusi penyelenggara. Lalu di sini ada simpan sebagai draft, simpan. Kategorinya di sini sudah sama seperti tadi. Kemudian checklist subkategorinya apakah non-nakes, nakes, perekat bangsa, pengambilan keputusan. Pilih nanti biasanya nakes ya, misalnya kalau untuk kalangan ATLM. Nah, lanjut lagi di sini masih dibuat seminar, tambahkan tujuannya, tambahkan kompetensi seminar. Kemudian pilih mekanismenya terbuka tertutup, pilih online atau klasikal. Berarti kalau online berarti secara online saja, kalau klasikal berarti tatap muka. Nah, lanjut lagi di sini buat seminar. Nah, di sini ada modul, masukkan modul, tambahkan modul, kemudian beri nama modulnya, tipe modulnya, online klasikal, pilih fasilitator yang mengajar pada modul tersebut. Oke, sudah, lanjut lagi ke bagian E buat seminar. Kemudian di situ ada sebenarnya pembelajaran rekomendasi, ada keyword atau teks seminar. Nah, ini ada pengaturan seminarnya. Lalu sasarannya di sini seperti tadi ya. Non pegawai Kemenkes non nakes, pegawai Kemenkes nakes, non pegawai nakes Kemenkes, pegawai Kemenkes non nakes.
Lalu di situ ada tambahkan profesi, sasarannya mirip-mirip saja isiannya, jabatannya juga. Nah, oke, lewat lagi kita masuk ke buat seminar. Di sini ada JPL-nya, masukkan jam pembelajarannya berapa jam, lalu pilih levelnya 1 sampai 5, SKP-nya masukkan ya satuan kreditnya. Jadi misalnya 2, 3 atau 4. Nah, masih dibuat seminar, masukkan sampulnya seperti yang tadi, seperti webinar, masukkan juga intro video, bila tidak ada nonaktifkan. Berarti buat seminar sudah oke, tambah lagi buat seminar di sini ada bila kita ingin menerbitkan maka simpan sebagai draft ini dibuang. Lalu tanggal seminarnya, jadwalnya, pelaksanaannya, kuotanya dimasukkan. Berarti sudah rilis dan siap di-upload ya untuk dirilis tayang ya. Nah, lanjut lagi kita masuk ke buat konferensi. Konferensi ini ada pilihan, klik tambah baru, pilih konferensi, nambah konferensi baru. Nah, di konferensi ini mirip-mirip saja isiannya di sini. Masukkan judul konferensi, masukkan deskripsi, masukkan institusi penyelenggara, checklist simpan sebagai draft dulu, tipenya pilih, subkategorinya dipilih, mirip-mirip saja sama dengan yang tadi. Lalu di situ masukkan tambahkan tujuan konferensi, tambahkan kompetensinya, pilih mekanisme terbuka tertutup, pilih online klasikal. Nah, lanjut lagi di halaman selanjutnya di konferensi. Nah, tambahkan untuk menambah judul, masukkan judulnya, tipenya online klasikal, fasilitatornya siapa. Lalu pindah lagi ke halaman selanjutnya, mirip-mirip saja ya teman-teman di sini ya. Kemudian ketiga buat konferensi, checklist pembelajarannya, rekomendasi, keyword atau tag konferensi. Lalu di sini jenis penggunanya pilih ada 4 ya, masukkan di situ profesinya, siapa profesinya, jabatannya apa. Selesai. Nah, lalu lanjut lagi. Buat konferensinya berapa JPL-nya, jam pelajarannya, levelnya 1 sampai 5, SKP-nya berapa. Setelah oke, mantap ya, sudah berarti tinggal masuk ke halaman selanjutnya yaitu pemberian sampul dan pemberian video intro. Bila tidak ada, nonaktifkan. Nah, dari sini sebagai selanjutnya adalah ingin merilis atau melepas tayangnya tadi sebagai bagian kegiatan, maka dibuang, simpan sebagai draftnya. Masukkan jadwal, masukkan tanggal pelaksanaan, masukkan masa aktif, masukkan kuotanya. Lalu simpan, berarti sudah siap untuk dipublikasi. Nah, lanjut lagi kita ke 4A buat workshop di sini. Jadi panjang ya pembahasannya ini karena slide-nya cukup banyak. Nah, klik tambah baru, pilih workshop, lalu dari workshop di sini sama seperti tadi judul workshop, deskripsi, institusi penyelenggara, simpan sebagai draft, tipenya pilih, lalu subkategorinya nakes non nakes, perekat bangsa pengambilan keputusan. Lalu lewat ya di sini masuk yang selanjutnya dari workshop tadi. Tambahkan tujuan workshop, kompetensinya, mekanismenya tutup terbuka, kemudian online klasikal. Kini tinggal memilih dari metode workshopnya. Kemudian kita lanjut lagi ke buat workshop. Dari sini kita bisa melihat ya untuk workshopnya, untuk kegiatannya ini. Masukkan di situ modulnya untuk modul workshopnya. Modulnya apa yang digunakan di situ, online atau klasikal, fasilitatornya untuk mengajar tersebut. Bila sudah oke, berarti sudah masuk di entry modul. Tinggal kita masuk ke entry selanjutnya, yaitu di sini checklist ingin menambahkan pembelajaran, rekomendasi atau keyword. Lalu di situ penggunaannya siapa saja, ada penggunanya tinggal dipilih, kemudian tambahkan profesinya siapa, jabatannya apasnya. Nah, sudah lanjut di sini. Lalu lanjut ke halaman selanjutnya yaitu JPL, jam pembelajarannya di sini. Jam pelajarannya berapa? Levelnya 1 sampai 5, kemudian SKP-nya berapa. Setelah selesai, berarti lanjut lagi di sini masuk ke sampulnya. Sampul menggunakan ukuran filenya 346195 pixel, rasionya 16:9. Nah, bila tidak ada nonaktifkan, bisa juga menggunakan video intro, menggunakan MP4 atau WebM, lalu maksimalnya 30 MB. Bila tidak ada, nonaktifkan. Nah, masuk di selanjutnya buat workshop.
tambah workshop di sini. Bila sudah oke semuanya, tinggal di unchecklist lalu simpan. Nah, berarti sudah selesai ya mengenai pelatihan ini. Lalu lanjut kita pindah selanjutnya. Selesai di bagian-bagian kegiatannya, kita pindah mengelola pembelajaran non pelatihan. Upload bahan tayang, pertanyaan kuis untuk setiap pembelajaran non pelatihan. Nah, setelah admin institusi membuat pembelajaran non pelatihan, webinar, seminar, komprehensif, dan workshop, maka fasilitator maupun admin institusi dapat upload bahan tayang, pertanyaan kuis, dan mengelola kuis dengan langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah saat membuat pelatihan. Jadi seperti pelatihan tadi di awal ya, tapi ini beda di bagian non pelatihan. Non pelatihan ini berarti kan webinar, seminar, komprehensif, dan workshop. Jadi mirip-mirip saja, tinggal kita melihat di bagian pelatihan tadi. Nah, lanjut lagi kita ke manajemen evaluasi. Jadi masuk lagi ke situs di sini, admin ims.stg.dto kemenkes.go.id, lalu input masuk ke pertanyaan evaluasi. Hanya admin pusat di sini tulisannya ya. Jadi tambah baru di sini untuk membuat bank soal kuis yang akan digunakan pada kuis dalam webinar. Lanjut lagi. Tambah pertanyaan evaluasi. Jadi sini isi pertanyaan, lalu di sini simpan pilih tipe pertanyaannya ganda ya di sini atau yang lain. Tambah pilihan jawabannya. Untuk ganda 1 ya. Lalu simpan. Nah, info pertanyaan evaluasi hanya admin pusat di sini ada tulisannya ya. Opsi tipe jawaban gandanya. Jadi di sini tinggal disimpan. Nah, kemudian kita pindah input pertanyaan evaluasi import hanya admin pusat. Jadi sini import memasukkan dari luar. Klik import pertanyaan untuk memasukkan pertanyaan evaluasi melalui import file Excel. Jadi file Excelnya yang di-input. Jadi mirip-mirip seperti Drive ya. Setelah itu input pertanyaan evaluasi, lalu di situ nanti ada pilih opsi di template, download template. Templatenya di-download dulu. Setelah itu nanti klik import pertanyaan evaluasi untuk mengimport file Excel hasil download template tadi, diisi, kemudian pertanyaan yang ingin diimportkan, lalu oke sudah ya. Setelah itu tambah baru untuk evaluasi. Nah, di sini setelah tambah baru maka masuk ke mengelola evaluasi, lengkapi formnya dulu, mengisi judul evaluasi, deskripsinya. Kemudian pilih pertanyaan evaluasi yang telah disediakan oleh admin pusat, dimasukkan ke evaluasi. Checklist simpan sebagai draft kalau masih sementara, kalau sudah oke, checklistnya dibuang lalu simpan. Nah, pilih tipe evaluasi yang akan digunakan di sini. Nah, lalu lanjut lagi mengevaluasi di sini. Tipenya apa saja? Apakah evaluasi modul, evaluasi fasilitator, atau evaluasi penyelenggara? Jadi mirip-mirip saja dengan yang file pelatihan. Nah, untuk detailnya bisa dilihat nanti detail melihat dari listnya dari masing-masing. Misalnya dari pelatihan, di sini ada pembelajaran, institusinya, levelnya, lalu pilih detail, maka detail nanti akan muncul ya sebagai jendela baru ya di sini detail hasil evaluasi. Jadi ada, tinggal klik detail lagi untuk melihat evaluasi yang dipilih. Nah, masuk di detail evaluasi modul, fasilitator, penyelenggara yang sudah diisi oleh peserta dapat lihat hasil atau jawabannya di sini. Jadi tergantung nanti ya. Setelah dilihat, oh ini ya kira-kira detail evaluasinya dari peserta ya, sebagai feedbacknya. Nah, yang terakhir lanjut lagi masuk ke penerbitan sertifikat. Masuk di https admin.imgs.stg.dto kemenkes.go.id untuk membuat sertifikat. Nah, penerbitan sertifikat di pelataran sehat itu pertama, admin institusi membuat akun untuk pimpinan institusi di manajemen pengguna. Yang kedua, setelah peserta selesai mengikuti pelatihan, sertifikat perlu ditandatangani oleh pimpinan institusi dari institusi penyedia pelatihan tersebut terlebih dahulu. Pastinya ada tanda tangan. Lalu setelah berhasil ditandatangani pimpinan institusi, maka akan dilanjutkan dengan ditangani oleh pimpinan DIT Mutu. Jadi tantangannya ada 2 nanti, dari pelatihan dan dari DIT Mutu dari Kemenkesnya. Jadi 2 pejabat yang tanda tangan.
Nah, untuk proses pembuatannya, pilih akun pimpinan institusi. Mana punya tambah baru. Lalu lanjut lagi di sini, klik tambah baru untuk menambahkan akun pimpinan. Ya, di sini untuk pimpinan, klik manajemen pengguna untuk menambahkan akun pimpinan. Jadi di situ ada ya, akun pimpinan, masuk tambah baru. Nah, setelah itu buat akun pimpinan institusi. Misalnya di sini pertama role-nya pimpinan institusi, tipe pengguna, institusi penyelenggara, namanya, kemudian NIK-nya, emailnya, nomor teleponnya. Kata sandi, masukkan konfirmasi kata sandi. Lalu unggah foto profil, lalu statusnya pilih di situ, kondisinya aktif, simpan. Jadi ada 9 bagian yang form isiannya. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi di sini masuk sebagai pimpinan. Jadi login ya sebagai pimpinan, sini ada 3, pilih yang bagian ketiga, pimpinan. Email masukkan, kata sandi masukkan, kemudian kode captcha, kemudian masukkan, lalu login. Setelah itu setelah login masuklah sebagai pimpinan. Nah, tanda tangan sertifikat. Nah, misalnya pada tanda tangan sertifikat ini pelatihan pertolongan pertama pada bayi demam. Nah, di situ ada detail, lalu ada tanda tangan. Klik tanda tangan. Nah, di tanda tangan ini setelah kita klik, kemudian ada situ form tanda tangan ya. Klik tanda tangan, lalu dicentang di situ ya. Pilih peserta yang sertifikatnya akan ditandatangani. Kemudian kita pilih ke halaman selanjutnya, masukkan NIK dan pasprase dari akun pimpinan yang terdaftar di BSRE. Nah, di situ ya. Setelah itu kirim. Kemudian tanda tangan sertifikat, klik detail untuk melihat status tanda tangan sertifikat dan sertifikatnya. Jadi di situ pastinya ada klik detail. Dari detail di sini kita melihat sertifikatnya. Untuk sertifikatnya bisa dilihat pada halaman ini. Misalnya sertifikat pelatihan di sini diberikan kepada Tiesa Andira Patmasari. Telah mengikuti pelatihan mahir 3 diagnostik bagi perawat mata di Pasienkes yang diselenggarakan oleh RSPAD Gatot Subroto tanggal 9 November 2003 sampai dengan 11 November 2023 dengan jumlah 25 jam pelajaran. Jadi Agustinus Supratman Direktur. Itu tangan dalam bentuk QR kode, jabatan dan nama dari pimpinan institusi serta sertifikat jika berhasil ditandatangani. Nah, ini kira-kira hasil sertifikat dari Kemenkes. Seperti ini ya, sertifikatnya minimalis dan tanda tangannya dan tanda tangan QR kode. Nah, lanjut lagi di sini. Nah, muncul QR kode yang kedua itu adalah tanda tangan dari pimpinan Ditmutu jika sertifikat berhasil ditandatangani. Ada misalnya sini Lupi Trilaksono SFMM APT, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Jadi tanda tangannya ada 2 dalam bentuk QR kode ya, QR kode. Nah, kemudian kita pindah lagi lanjut selanjutnya di pelataran sehat untuk pesertanya. Nah, tadi sudah oke. Sekarang bagaimana untuk menjadi peserta? Jadi https://img/stdg.dto/kemenkes.go.id. Nah, di sini kita lihat dulu alurnya. Alur platform pembelajaran digital peserta, pilih pegawai Kemenkes, non Kemenkes, pilihan lainnya, kemudian daftar. Setelah daftar masuk, lengkapi profil untuk sertifikat, pilih pelatihan, daftar pelatihan, kemudian ikut pelatihan, mendaftar sertifikat, mendapatkan SKP atau menyelenggarakan JP sesuai dengan RPI. Nah, untuk fitur-fitur pada pelataran sehat peserta di sini, pertama, registrasi akun untuk nakes dapat melengkapi data diri dengan NIK yang terdaftar di SISDMK. Nah, jika nakesnya belum terdaftar, dapat mendaftar diri ke SISDMK melalui Pasienkes atau Dinkes setempat. Lalu yang kedua, mengakses berbagai pilihan program pembelajaran di sini. Maksudnya adalah user dapat melihat berbagai pilihan program pembelajaran yang telah ditayangkan oleh institusi penyelenggara. Telah lolos seleksi DIT, Mutu atau P2KASN. Lalu yang selanjutnya mendaftar pembelajaran yang diminati. User dapat mendapatkan pembelajaran yang diminati secara mandiri maupun dari undangan.
Kemudian yang keempat, mengukur keberhasilan belajar. User dapat mengukur keberhasilan belajar, pretest, post-test, kuis, dan lainnya. Lalu yang kelima, mendapatkan e-sertifikat. User dapat e-sertifikat. Yang keenam, mendapat SKP atau menyelesaikan JPL. User telah mendapatkan pembelajaran. Dan lulus akan mendapatkan JPL dan SKP jika pembelajaran memiliki nilai SKP. Jadi ada 6 fitur pada pelataran sehat bagi peserta yang akan didapatkan. Nah, kita masuk sini, lanjut ke landing. Peserta dapat mengakses http://yms.go.id untuk pegawai Kemenkes. Dapat langsung masuk, akun telah terintegrasi dengan akun e-office. Sedangkan untuk non pegawai Kemenkes perlu melakukan pendaftar dengan NIK yang sudah terdaftar di SISDMK. Jadi klik login masuk. Setelah masuk nanti daftar akun, dapat mengakses di sini ya. Ada isi NIK nama sesuai yang terdaftar di SISDMK. Lalu pastikan email aktif karena akan digunakan untuk aktivasi akun dan pengiriman notifikasi. Nah, sudah selesai. Oke, daftar akun. Kemudian di sini daftar akunnya belum terdaftar di SISDMK. Jadi beda ya, yang ini yang sudah terdaftar, yang ini yang belum. Apabila tidak terdaftar di SISDMK, peserta dapat mendaftarkan diri di menu lainnya dan klik tenaga kesehatan belum terregistrasi di SISDMK. Setelah berhasil tervalidasi di Dukcapil, berarti dia tervalidasi secara KTP-nya sudah oke. Nah, ada form-formnya di situ ya. Ada daftar, kemudian di situ tenaga kesehatan belum terdaftar di SISDMK, NIK-nya bagaimana, NIP, kemudian nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, nomor telepon, email, dan instansi. Ini adalah persyarat-persyarat form yang diisi. Nah, setelah itu nanti bisa melogin dengan akunnya. Ya, setelah akunnya pilih di situ tenaga kesehatan ya, lalu login. Nah, kita masuk ke halaman login masuk. Kita untuk halaman login masuk jenis peserta non pegawai atau pegawai Kemenkes, masukkan email dan kata sandi. Nah, di sini masuk sebagai non pegawai Kemenkes, masukkan email, kata sandi sesuai dengan saat pendaftaran akun. Nah, kalau pegawai Kemenkes masukkan melalui e-office dengan masukkan username dan password. Setelah itu login atau masuk. Maka kita akan dibawa ke beranda. Nah, di beranda sini ada pembelajaran saya. Di situ ada 5 total semua pembelajaran, 4 pembelajaran selesai, SKP-nya ada. Jadi peserta dapat melihat detail di situ sedikit ya. Peserta dapat melihat total semua pembelajaran yang telah diambil, total SKP yang tersedia di platform pembelajaran digital. Nah, lanjutkan di sini belajar. Jadi webinar dasar One Health Massive. Jadi ada dalam bentuk progres belajarnya. 10 JPL, 1 SKP. Situ ada bintangnya, baru progresnya 20%. Nah, peserta dapat melihat progres pembelajaran yang sudah diambil di platform dan pembelajaran digital. Nah, masih kita di beranda dari peserta. Peserta yang merupakan tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat memilih kategori pelatihan transformasi kesehatan, dan pegawai Kemenkes dapat memilih transformasi internal berdasarkan menu tadi ya. Setelah itu ada di situ ada pilihannya, ada public speaking, kemudian teknik kepegawaian, coaching dan mentoring, manajemen kinerja, penulisan karya tulis ilmiah, penyuluh anti korupsi, pengembangan media, presentasi, teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi situ ada dilihat semua, tergantung nanti kita tinggal membukanya. Lalu pilih lengkapi profil Anda. Nah, kelengkapan profil Anda akan menentukan ketiga pemberian sertifikat. Jadi harus jelas ya. Terutama di sini input foto 4x6 terbaru untuk di sertifikat. Karena di sertifikat disertakan juga foto yang berlatar merah. Nah, lanjut lagi pilih pembelajaran. Jadi peserta dapat menelusuri program pembelajaran yang tersedia dan dapat disesuaikan dengan profesi dan minatnya. Jadi klik pembelajaran untuk melihat semua pembelajaran yang tersedia. Nah, di sini ada klik detail untuk mengetahui lebih lanjut terkait pembelajaran untuk mempermudah penelusuran pembelajaran. Jadi pilih di sini ada fitur filter dan sort ya di bagian sebelah kiri ya yang di kotak warna merah.
Nah, lanjut lagi kita di sini detail pembelajaran. Peserta dapat melihat jadwal target peserta. Kompetensi yang disasar, gambaran konten pembelajarannya akan didapatkan dan ulasan peserta lainnya yang telah mengambil. Jadi di sini ada tinggal membaca-baca si pesertanya. Misalnya sini pelatihan pelayanan prima berbasis soft skill bagi SDM kesehatan. Nah, yang Anda dapat di pelatihan ini adalah ini, misalnya 10 JPL. Jadi ada anunya, kemudian apabila tertarik maka pilih daftar sekarang. Jadi ada tentang pelatihannya, target pesertanya, kompetensinya, tanggal pelaksanaannya, konten pelatihannya, ada modulnya, ada ulasan pelatihan dari peserta, bintangnya ya, bintang 1 sampai bintang 5. Jadi kalau sudah terbiasa dengan bintang-bintang ini kan artinya respon penilaian dari peserta. Nah, lanjut lagi daftar pembelajaran, mekanisme terbuka. Di sini peserta dapat klik daftar sekarang untuk mendaftar, berarti dia mendaftar ya. Dan di sini sesuai dengan keinginan dia yang pelatihan yang ingin dia ambil. Nah, apabila peserta menggunakan sebuah kepanitiaan, berarti nanti peserta diarahkan ke link pendaftaran dari panitia ya. Kalau tidak ada berarti langsung di dalam sini saja. Jadi setelah itu klik mulai belajar untuk memulai pembelajaran. Jadi di sini diarahkan step by step berdasarkan modulnya. Nah, peserta dapat klik minta akses untuk mendaftar. Nah, jadi minta akses untuk meminta akses pembelajaran bila dilakukan oleh kepanitiaan yang eksternal. Jadi pendaftaran dulu, kemudian bayarnya berapa, transfer, nanti ada persyaratan dari penyelenggara, termasuk bukti transfer dan lainnya. Bila sudah oke, aman-aman saja, berarti sudah siap masuk di sini. Dan pastinya di sini menunggu verifikasi nanti ya. Jadi webinarnya ini perlu verifikasi dari pihak penyelenggaranya. Dan pastinya di sini tertulis di sini ya. Anda bisa mendaftar dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai 13 Oktober 2023. Ini adalah daftar batas pendaftarannya. Lanjut kita ke selanjutnya. Di sini pastinya ada hal lainnya terkait di sini. Setelah itu kita pindah lagi lanjut ke klik mulai belajar untuk mulai pembelajaran. Apabila sudah selesai ya. Nah, di sini lalu peserta dapat melihat progres belajar di masing-masing pelatihan. Progresnya di situ berdasarkan warna hijau ya, dan terlihat persentasenya. Jadi peserta bisa melihat progresnya. Setelah itu klik bagian selanjutnya untuk melanjutkan pelajaran sampai selesai. Bila sudah selesai yang pertama, masuk yang kedua. Nah, masuk ke yang 11. Ulasan dan rating akan muncul di halaman detail pembelajaran dan membantu peserta berikutnya menentukan pengambilan pembelajaran. Jadi nanti ada rating ya. Rating 1 sampai 5 yaitu bintangnya untuk pengalaman belajar secara keseluruhan. Lalu klik box untuk menyembunyikan nama peserta. Di situ ada berikan ulasan. Ya, komentar ya. Seperti teman-teman melihat mungkin di Google Play Store ya. Nah, seperti itu ada ulasan komentar. Klik kirim untuk menyesuaikan pengisian rating. Jadi mirip-mirip seperti dialog munculnya pada Google Play Store. Nah, setelah itu unduh sertifikat. Nah, jika peserta sudah menyelesaikan pembelajaran dan sertifikat telah selesai ditandatangani oleh 2 pejabat tadi ya, dari pimpinan, kemudian dari Kemenkesnya, maka klik unduh sertifikat untuk mendapatkan sertifikat pembelajaran terkait. Jadi tinggal diunduh di halaman yang selanjutnya pada berandanya ya. Tapi nanti akan terlihat dulu di situ nama kita apakah sudah sesuai dan benar karena sesuai dengan input kita. Lalu di situ nama kegiatannya, kemudian pejabat yang tanda tangan secara QR code. Nah, lanjut lagi di sini sebagai hampir menjadi penutup dari penyelesaian pembelajaran dengan melihat SKP-nya. Jadi kita dengan melihat mengklik 3 baris ini bagian halaman beranda tadi
Untuk melihat menunya, setelah itu peserta dapat lihat filter untuk mempermudah mencari SKP histori pembelajaran yang sudah diambil. Nah, setelah itu lihat ya di situ total SKP 108. Peserta dapat melihat total SKP yang diperoleh dalam mengikuti pembelajaran. Ya, misalnya di situ ada pembelajaran, cek kuota, 1 minta akses 2 orang, lalu cash, batalkan pelatihan telah terbuka, daftar sekarang. Di situ ya ada programnya pelatihan jumlah SKP 777, tanggal selesainya sudah ada di situ ya. Jadi sudah jelas di sini untuk pembelajaran melihat SKP-nya oleh peserta. Nah, kira-kira itu ya mengenai platform mengenai pelataran sehat yang diakses di Kementerian Kesehatan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah keilmuan ya. Ini hanya review awal dan saya juga tidak menguasainya secara penuh, hanya membacakan saja. Nanti step by step langkahnya akan kita pelajari masing-masing setelah kita membuat akun ya, untuk pelatihan atau untuk sebagai peserta. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.